Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam dunia dewasa ini, suatu hal yang selalu diperebutkan banyak orang adalah takhta atau kekuasaan. Mengapa? Alasan mendasar adalah karena kekuasaan menjadi alat untuk menguasai sesama. Dengan kekuasaan yang dimiliki, penguasa bisa bebas menentukan keputusannya, walaupun belum tentu keputusannya didasarkan pada sebuah kebenaran. Di negara demokrat seperti Indonesia, pemerintah atau kekuasaan tertinggi negara ini berada di tangan rakyat. Ini berbeda dengan sistem kerajaan di mana kekuasaan berada di tangan raja. Mengacu pada tema bulanan dan tema mingguan pemberitaan firman Tuhan pada minggu terakhir bulan November tahun 2024 ini, umat diajak untuk memahami raja macam apakah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Injil Yohanes, kisah Yesus di hadapan Pilatus diceritakan cukup panjang dan dibagi dalam 7 adegan. Dan bacaan kita saat ini merupakan adegan yang kedua, yaitu dialog Pilatus dengan Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan di saat ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama pada ayat yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-36 menjelaskan bahwa pemeriksaan Yesus terjadi di gedung pengadilan, dan Pilatus memanggil Yesus dan bertanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Pilatus menyadari bahwa dalam diri Yesus tidak terdapat suatu kesalahan apapun padanya. Pilatus mencoba meletakkan tanggung jawab kepada pimpinan Yahudi dan memberi kesempatan pada pembelaan diri Yesus. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Pada hakikatnya dia mau memberitahu Pilatus bahwa dia tidak memerlukan pembelaan dunia. Kristus mengaku bahwa ia adalah kepala sebuah kerajaan, tapi bukan kerajaan yang perlu ditakuti seperti kerajaan Roma sebagai saingan politik. Dan jika kerajaannya dari dunia, hamba-hambanya akan berjuang untuk membelanya. Selanjutnya, penulis menekankan bahwa kerajaan Kristus bukan dari dunia ini. Dan mengenai sifat Kristus dan maksud penebusannya, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak datang untuk mendirikan suatu pemerintahan teokrasi yang politis religius atau bercita-cita untuk menjadi penguasa, karena memang kerajaannya tidak demikian sifatnya. Dan para pengikut Tuhan Yesus tidak dipersenjatai dengan senjata yang modern, tetapi dipersenjatai dengan perlengkapan perang rohani. Yang kedua, kerajaan Kristus meliputi kepemimpinan ketuhanan, kuasa dan kegiatan rohani Kristus di dalam semua orang yang menerima Dia dan menanti firman kebenarannya. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Peran gereja sebagai hamba Yesus Kristus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani seperti penguasa dunia dewasa ini. Yang ketiga, di masa depan kerajaan dan pemerintahan Kristus akan ada langit yang baru dan bumi yang baru,
Hal ini akan terjadi setelah dia datang untuk menghakimi bangsa-bangsa dan membinasakan antikristus, memerintah di dunia selama 1000 tahun dan melemparkan iblis ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Yang menarik dalam dialog ini adalah Yesus tidak menjawab siapa dirinya, tetapi memberikan wahyu kepada Pilatus untuk mengenal kerajaan Allah. Dan yang terakhir, Moloney berpendapat bahwa Pilatus mendapatkan rahmat cuma-cuma mengenai kerajaan Allah dalam dialog bersama dengan Tuhan Yesus. Kata kerajaan dalam ayat yang ke-36 digunakan juga dalam dialog Yesus dengan Nikodemus. Dapat kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Tuhan Yesus menyatakan kepada Nikodemus bahwa seorang yang dilahirkan kembali dari air dan roh, ia dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus juga mengatakan kepada Pilatus bahwa kerajaannya bukan berasal dari dunia. Pilatus sebagai orang bukan Yahudi sebenarnya mendapat kesempatan yang sama dengan Nikodemus. Namun dalam dialog berikut, Pilatus menolak wahyu ini dengan mengatakan, apakah kebenaran itu? Bagian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, dalam bagian ini Yesus berkata kepada Pilatus bahwa setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Artinya semua orang yang berada dalam kebenaran memandang Yesus sebagai sumber kebenaran yang sesungguhnya. Namun Pilatus tidak bisa melihat kebenaran itu, walau dia berada dekat dengan sumber kebenaran itu. Bagian yang paling hakiki dari misi Yesus adalah tentang kebenaran serta mengarahkan orang kepadanya, yaitu kesaksian dalam penjelmaan tentang Bapa dan kesaksian tentang kebenaran Injilnya yang dinyatakan sekarang di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kebenaran tidak boleh dikorbankan oleh siapapun dan atas dasar apapun, sama seperti yang dilakukan Pilatus sebagai penguasa karena tidak mengerti apa itu kebenaran. Maka dapat dibayangkan rakyatnya akan dibawa tanpa melalui kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pembacaan kita di saat ini, ada beberapa catatan penting bagi kita untuk dipedomani dan harus dilakukan. Yang pertama, Kristus adalah raja di atas segala raja. Kerajaannya kekal. Kerajaannya berbeda dari kerajaan dunia pada umumnya. Kristus datang ke dalam dunia tidak untuk mencari takhta ataupun kekuasaan. Namun sebaliknya, dia datang ke dalam dunia dengan kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Belajar dari sosok Yesus sebagai raja yang memerintah dengan rendah hati dan penuh kesabaran serta kasih, maka sesungguhnya pemerintah yang adalah wakil Allah di dunia hendaklah dengan kekuasaan yang dimiliki tidak bertindak semena-mena. Sebaliknya, pemerintah harus memerintah dengan adil, bijaksana untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Yang kedua, Pilatus, gubernur dari kekaisaran Romawi, tidak mengerti apa itu kebenaran. Dapat dibayangkan kalau pemimpin yang tidak tahu apa itu kebenaran, bagaimana kondisi negeri yang dipimpinnya. Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Pilatus tidak membuka hatinya untuk menerima Kristus yang adalah sumber kebenaran itu. Seandainya dia mengenal sang kebenaran sejati, pasti dia membelanya.
Dia sudah memeriksanya dan menyatakan sampai 3 kali bahwa Yesus tidak melakukan suatu kesalahan apapun yang membuat layaknya dihukum mati. Tetapi karena desakan imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi, Pilatus akhirnya menyerah karena takut kehilangan jabatan. Belajar dari Pilatus dengan jangan jadi orang yang pengecut. Jangan jadi orang yang berkompromi dengan ketidakbenaran. Pada akhirnya memutarbalikkan fakta. Gereja dipanggil untuk bisa menyatakan ya untuk yang benar dan tidak untuk yang salah. Dan yang terakhir, sesuai dengan kalender gerejawi, minggu terakhir bulan November diperingati sebagai Minggu Kristus Raja. Merupakan sebuah perayaan sebelum memasuki masa Advent. Raja sendiri identik dengan kekuasaan, otoritas, dan hukum. Akan tetapi Yesus sebagai Raja tidak menunjukkan dirinya berkuasa dan memiliki otoritas. Bahkan hukum yang dia berikan juga sederhana, yaitu hukum kasih. Kehadiran Yesus sendiri ke dalam dunia adalah merupakan bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Oleh karena itu umat diajak untuk membuka hati menerima Kristus sebagai Raja yang memerintah dalam kehidupan kita dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian apapun profesi kita, baik itu dalam kehidupan keluarga maupun di tempat kerja, tugas dan kerja kita, hendaklah kita tidak bertindak semena-mena, melainkan seharusnya kita bertindak dengan adil dan bijaksana untuk mendatangkan kesejahteraan bagi orang lain di dalam kebenaran Kristus dengan mempedomani hukum kasih. Amin.